Pemirsa, pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan di sektor pertambangan nikel, khususnya terkait dengan pungutan pajak ekspor untuk sejumlah produk nikel. Meski demikian, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI justru mendukung pungutan pajak ekspor komoditas nikel, pig iron, dan ferronikel. Pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan baru di sektor pertambangan nikel, khususnya terkait pungutan pajak ekspor di sejumlah produk nikel, yakni nikel pig iron dan ferronikel. Meski demikian, pemerintah masih belum menjelaskan lebih rinci bagaimana skema pungutan ekspor produk nikel tersebut. Di sisi lain, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI justru mendukung pungutan pajak ekspor untuk kedua komoditas nikel. Sebab negara bisa mendapatkan value added dari industri pengolahan mineral, APNI pun berkomitmen semua produk terutama olahan mineral nikel harus memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Sebab dahulu Kementerian SDM telah mengeluarkan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian atau pabrik atau smelter, output nikel diberikan pihak keluar. Namun pada saat ditarik ke produk perindustrian dengan izin usaha industri atau IUI, pihak keluarnya dibebaskan. Saat ini industri hilir nikel dinilai sudah banyak mendapatkan fasilitas pajak seperti tax allowance dan tax holiday. Kebijakan tersebut juga akan membuat industri nikel menjadi lebih menarik sehingga dapat mengundang investor membangun smelter di tanah air. Mendingan dikasih ekspor, tapi dibebankan biaya keluar. Artinya apa? Yang kita minta adalah industri hilirisasi di Indonesia harus ada namanya value added, harus ada nilai tambah, harus ada penerimaan negara. Tuh ya. Kalau nggak ada penerimaan negara, ya untuk apa industri hilirisasi itu ada? Nanti ya. Nah, pemerintah memberikan begitu banyak fasilitas, memberikan begitu banyak insentif, memberikan begitu banyak, kalau bahasa kami itu kegratisan, ya kan? Itu bagus dalam rangka mengundang investasi. Ya, kasarnya kalau kita bilang kita sell yuk, biar orang beli barang kita, biar orang datang ke rumah kita, ya kan? Hotel nih lagi kena pandemi nih, kita turunin harga yuk, biar pada mau nginep di hotel kita, gitu kan? Artinya kan ini adalah langkah pemerintah untuk mengundang investasi sehingga mereka bisa melakukan industri hilirisasi di Indonesia. Medi mengimbau semua produk terutama olahan mineral nikel harus memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Menurutnya meskipun smelter membutuhkan investasi yang besar, di saat tren harga nikel yang sangat tinggi, produsen nikel mendapatkan untung yang besar. Dari Jakarta, Rizka Ayu Purwadi Hartono, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah yang akan tengah mengkaji pungutan pajak ekspor produk nikel sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke. Beliau adalah Sekjen DPP Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Selamat pagi Ibu Medi. Mas, gimana kabarnya? Ya, baik-baik Bu, terima kasih. Salam sehat juga Ibu. Salam sehat juga. Ya, ini menarik ya kalau kita cermati dengan beberapa kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah di sektor pertambangan khususnya nikel ya. Beberapa waktu lalu sudah ada larangan untuk ore-nya, sekarang ini ada wacana untuk memungut pajak kembali untuk ekspor produk dari nikel sendiri. Nah, ini tanggapan dari teman-teman APNI sejauh ini bagaimana, Bu Medi? Ya, Mas Pras, kami pelaku hulu ya, kami ini penambang, bukan pelaku industri olahan. Walaupun banyak anggota APNI juga yang beberapa melakukan proses kegiatan pengolahan. Tapi dari diskusi kami, dari awal juga kami selalu sampaikan bahwa industri hilirisasi atau apapun yang ada di Indonesia, selama itu ada untuk penerimaan negara, ya kami dukung dong. Kami ingat waktu 2019 juga di mana kami di stop untuk ekspor biji nikel, kemudian ditambah lagi kado Natal waktu itu di tahun 2019, kami royalti yang tadinya 5% dinaikin jadi 10% tiba-tiba loh, nggak ada wacana. Tapi kan kami terima selama itu kontribusi untuk negara, untuk pendapatan negara, dan minimal daerah penghasil juga hidup. Ada efek domino di mana daerah penghasil mineral nikel juga ya lebih baiklah dari sebelumnya. Jadi dalam hal ini kami sangat dukung Mas. Tentu perlu kajian yang lebih mendalam ya, sehingga industri hilirisasi juga investor, bahasa kami tuh jangan kabur, jangan sampai mereka nggak jadi berinvestasi di Indonesia. Tentu pemerintah harus mengkaji lebih dalam lagi.
pada prinsipnya kami sangat mendukung, Mas Pras. Oke, ini menarik ya kalau misalnya kita bicara mengenai ada kenaikan pajak begitu, biasanya memang ada pro kontra begitu, tapi APNI menjadi salah satu bagian juga yang mendukung begitu. Tapi kalau kita lihat dasarnya sendiri lebih kepada karena apa sih? Apakah memang sudah begitu banyak insentif yang diberikan juga untuk pertambangan nikel nih sejauh ini menurut APNI sendiri, Bu Meidi? Iya, betul Mas Pras. Kami tahu bahwa industri hilirisasi begitu banyak diberikan fasilitas oleh negara. Kami dukung bahwa industri hilirisasi ini harus diberikan insentif, harus diberikan fasilitas, sehingga menjadi daya tarik investor ya untuk berinvestasi di Indonesia. Kalau tidak ada daya tarik ya untuk apa ada investor di sini? Karena bukan semata-mata karena kita memiliki cadangan terbesar sehingga investor mau membangun industri hilirisasi di sini. Tentu ada faktor-faktor yang lain sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk industri hilirisasi ini kan padat modal ya, bukan hanya pabriknya, dan kita juga harus memikirkan bagaimana fasilitasnya, bagaimana infrastrukturnya. Kan untuk membangun industri hilirisasi tentu membutuhkan biaya yang besar, kemudian harus membangun power plant, harus membangun sarana prasarana. Tentu kan investasi yang besar. Nah, di sini adalah langkah pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada investor itu, sehingga ya kalau kita bilang produksi kita itu bisa lebih berdaya saing di luar negeri, kemudian lebih bisa menghasilkan untuk bangsa dan negara sesuai Undang-Undang Dasar 45. Tentunya kembali lagi untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan rakyat yang lain. Oke, Gitu, setuju Mas sih Pras. kalau untuk itu. Menarik yang dipajaki nantinya adalah yang ferronikel kemudian pig iron. Mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk pemirsa ID Channel dari kedua turunan dari nikel ini seperti apa dan mungkin kegunaannya untuk apa begitu ya Bu? Iya, jadi memang beberapa bulan lalu pemerintah sempat mewacanakan di mana produk olahan biji nikel itu akan diberhentikan ekspornya jika masih mengandung nikel di bawah 70%. Ya, kadar nikelnya maksudnya yang diolah tapi masih kandungan nikelnya di bawah 70%. Nah, ini juga kami juga sayangkan ya, kasihan dong investor sudah masuk, sudah berinvestasi, tapi ujung-ujungnya bertanya, marketnya kemana kalau tidak jadi diekspor atau tidak bisa diekspor? Karena kita tahu sendiri, demand Indonesia belum ada loh ya, artinya untuk mengolah produk olahan sehingga menjadi end produk. Ya, nah mau nggak mau kan harus memikirkan, pemerintah harus memikirkan seperti kemarin wacana nanti seluruh mineral akan di stop ekspor, bukan hanya nikel tapi bauksit, mangan, biji besi dan mineral lainnya. Betul. Tentu kami dukung selama itu ada demand-nya di Indonesia. Kita dulu juga berteriak kepada pemerintah kalau nikel ore di stop ekspor, demand-nya apa? Kita mau lemparnya kemana? Karena kan kewajiban jalan terus ya, Argo ini jalan terus walaupun produksi nggak produksi. Nah, kita berbicara produk olahannya, yaitu misalnya nikel pig iron atau ferronikel yang mungkin nantinya akan dikenakan pajak progresif. Nah, nikel pig iron atau ferronikel itu ada sekali olahan, kalau kita bilang kelas 2 produk dari biji nikel ore. Ini mengolah dengan suhu yang tinggi sehingga menghasilkan nikel pig iron atau ferronikel. Apa sih perbedaannya? Itu hanya dilihat dari konten nikelnya aja, Mas Pras. Ya, konten biji nikel, konten nikelnya, kadar nikelnya. Kalau dia masih di bawah 10% atau 12% itu kita kategorikan masih nikel pig iron karena masih mengandung ferro yang tinggi. Nah, itu di nikel pig iron. Tapi kalau sudah di atas 15% sampai 20%, contoh produksi Antam, kemudian produksi smelter yang sudah ada di sini, itu sudah di atas 20%, itu kita bicara ferronikel. Nah, apa sih bedanya? Sebenarnya nggak terlalu beda, Mas Pras ya. Tadi yang saya sampaikan itu hanya di perbedaan konten nikelnya. Tentu daya jualnya juga beda, karena kan yang dihitung per 1% konten nikelnya. Nah, ini yang harus dikaji lagi oleh pemerintah. Sehingga jangan semua disamaratakan, harus betul kata pemerintah ada namanya pajak progresif, apakah itu per berapa persen dikenakan pajaknya. Tentu ini yang kami tunggu-tunggu, Mas Pras. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kedua jenis produk tadi, pig iron, ferronikel, Anda katakan demand-nya di dalam negeri masih belum banyak begitu. Emang kalau kita lihat pemanfaatannya lebih kemana sih setelah nikel kita olah jadi produk turunan, kenapa jadi tidak banyak yang minat begitu loh?
Ya, kalau nikel pig iron atau ferronikel sebenarnya harus diolah lagi menjadi yang namanya nickel matte, kemudian menjadi nikel murni, Mas Pras. Oke. Nikel murni dulu ya, Iya. karena kan nanti untuk mengolah apakah kita akan di sini sudah ada pabrik stainless steel. Iya. Ya, ada beberapa pabrik stainless steel yang mengolah dari biji nikel. Ya, tentu nikel ini mengandung kadar yang cukup tinggi sehingga menjadi bahan baku utama untuk stainless steel, apakah hot rolled coil atau cold rolled steel. Oke. Nah, dalam hal ini kebutuhan untuk nikel tentu demand yang tinggi menuju stainless steel. Nah, kedepannya kan kita lagi heboh ya mengenai baterai atau prekursor katoda menuju baterai sel menuju EV. Ya. Ya. Nah, ini juga mengandung nikel konten yang cukup tinggi. Nah, prosesnya itu harus diolah. Jadi kalau kita bilang nikel ore menjadi satu produk jadi itu ada 9 kali olahan, Mas Pras. Oke. 9 processing lagi. Nah, nikel pig iron atau ferronikel baru pengolahan yang kedua. Masih panjang lagi, Mas Pras, sehingga menuju stainless steel atau baterai sel. Oke, berarti cukup panjang proses pengolahannya begitu ya? Betul. Nah, itu yang tadi Mas Pras tanya. Yang mengolah ke tingkatan setelahnya sudah ada belum, sehingga di nikel pig iron atau ferronikel sudah ada. Kasihan loh kalau nggak ada marketnya. Gitu. Baik, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan realisasi produksi nikel di Indonesia. Data selengkapnya di layar televisi Anda, kita lihat ini tahun 2019 sampai dengan 2021. Baik, untuk nikel pig iron kita lihat di tahun 2019 781,02 ribu ton. Kemudian kita lihat ferronikelnya mencapai 1,15 juta ton, sementara untuk nikel matte-nya sekitar 72 ribu ton. Di tahun 2020 kita lihat ada peningkatan untuk masing-masing nikel pig iron, ferronikel maupun nikel matte. Dan di tahun 2021 mencapai yang tertinggi kita lihat untuk ferronikel 1,5 juta ton, kemudian untuk nikel pig iron-nya justru ada penurunan 664,7 ribu ton, kemudian untuk nikel matte juga ada sedikit penurunan menjadi 82,56 ribu ton. Selanjutnya kita akan sampaikan dari realisasi pembangunan smelternya. Ini dia untuk masing-masing komoditas. Untuk nikel nampaknya sampai dengan tahun 2020 ini pembangunan dari tahun 2012 ya, itu sudah mencapai 13 unit smelter, sementara boksit 2 unit, tembaga 2 unit, besi 1 unit, kemudian mangan 1 unit, kemudian timbal dan seng ini masih belum terrealisasi untuk pembangunan industri olahannya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke. Beliau adalah Sekjen DPP Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI. Baik, Ibu Medi, kita akan sampaikan kembali informasi tadi terkait dengan realisasi kalau kita bicara mengenai turunan dari nikel sendiri yang akan dipajaki nantinya, begitu ada ferronikel, pig iron. Sementara produksinya kita lihat memang ada kecenderungan naik begitu ya tahun 2019-2021. Anda melihat bagaimana dengan kondisi produksi nikel sendiri Bu, sejauh ini? Ya, kalau kita berbicara pabrik ya Mas Pras ya, untuk khusus nikel ya, kita tidak mau komen mineral yang lain karena kita fokus di nikel. Sebenarnya kalau kita berbicara badan usaha proses pengolahan, sampai saat ini itu untuk pirometalurgi atau yang mengolah ferronikel dan nikel pig iron, itu sebenarnya sudah 27 pabrik Mas Pras. Semua beda badan usaha ya, tentu mereka itu ada, kalau kita bilang mungkin satu grup, tapi kan tetap namanya beda badan usaha, beda PT lah kita bilangnya. Kemudian untuk yang hidrometalurgi yang mengolah untuk menjadi prekursor katoda menuju sel baterai itu kan sudah 2. Nah, berapa sih total semuanya yang sedang progres saat ini untuk melakukan pengolahan, progres pembangunan ya, yang sedang melakukan kegiatan pengolahan pembangunan untuk pirometalurgi, itu juga udah ada sekitar 27 pabrik. Nah, yang sedang melakukan kegiatan perencanaan mungkin masih terkait perizinan yang masih belum selesai, itu ada sekitar 17 pabrik. Artinya untuk pabrik pirometalurgi sendiri itu ada sekitar 71 badan usaha. Nah, bagaimana untuk hidrometalurgi yang mengolah prekursor katoda menuju sel baterai? Nantinya itu ada yang beroperasi saat ini sudah 2 pabrik, yaitu di Sulawesi Tengah maupun di Maluku Utara. Kemudian sedang melakukan kegiatan konstruksi ada sekitar 5 badan usaha. Yang belum beres nih perizinannya mungkin terkait tata ruang atau yang lainnya, itu ada sekitar 3. Artinya ada 10 pabrik pengolahan hidrometalurgi. Nah, kalau di total berapa?
sekitar 81 badan usaha. Nah, di awal tadi saya sampaikan 81 badan usaha ini akan mengkonsumsi biji nikel atau ore nikel itu sekitar 250 juta ton loh setahun. Saat ini masih sekitar 50 sampai 60 juta ton per saat ini ya. Itu masih sekitar 50-60. Tapi jika seluruh pabrik ini betul-betul merealisasikan investasi melakukan kegiatan produksi, itu akan mengkonsumsi biji nikel sekitar 250 juta ton setahun. Wah, itu lumayan besar sekali loh Mas Pras. Kita kan tahu sendiri cadangan kita sebanyak-banyaknya juga kan tentu habis ya. Kalau ini terkonsumsi 250 juta ton setahun. Wah, demand yang luar biasa. Gitu loh, nah, dengan kondisi seperti ini apa yang perlu dicermati juga dengan nanti apakah jadi bisa dikatakan oversupply untuk kondisi pabriknya sendiri sementara keterbatasan dari source-nya untuk nikel ke depan begitu, Bu Medi? Ya, tentu Mas Pras. Jadi kalau kita saat ini kan baru terukur biji nikel kita kan sekitar 4,6 miliar ton. Terukur ya, yang terbagi dari saprolit maupun lemonit. Saprolit kita hanya 930 juta ton yang terukur sampai saat ini. Kemudian yang lemonit atau biji nikel kadar rendah yang digunakan untuk pabrik olahan ekspal ya, itu ada sekitar 3,6 miliar ton. Nah, dari data ini kita bisa berhitung sendiri bahwa ini berapa lama umur pabriknya jika kandungan kita hanya sekitar total 4,5 miliar ton. Nah, tentu kan banyak area-area lain kan memang belum tereksplorasi, belum dilakukan kegiatan pengeboran atau mengukur data cadangan yang terukur. Nah, masih banyak kendala ya Mas Pras ya, faktor-faktor X yang menghambat proses eksplorasi perusahaan-perusahaan pertambangan nikel. Tentu ini tetap berjalan ya, berproses terus. Tentu dari hal ini sendiri kita lihat bahwa tadi Mas Pras sudah ungkapkan tahun 2021 aja ferronikel itu hampir 1,5 juta ton. Kemudian nickel pig iron hampir 800 juta ton. Nah, nickel matte sudah lah ya, karena itu hanya Vale gitu ya. Kalau itu sekitar 2 juta ton aja ferronikel dengan LME atau biji harga nikel yang saat ini sudah meroket 5 tahun terakhir ini harga tertinggi sudah menembus di atas 20.000 dolar ya per ton untuk nikel murni. Kita bicara nikel murni. Kalau ferronikel 10% aja, 10% dengan 20.000 harga LME itu kan berarti per 1%-nya 2.000 dolar ya per ton. Nah, itu dikalikan 10%, berarti harga yang diterima oleh proses pengolahan biji nikel itu berapa? Kalau kita kenakan 1% aja, nggak usah 10% biaya keluar. Artinya kita bisa hitung sendiri berapa penerimaan negara di sini. Ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana industri pengolahannya, pemerintah betul-betul harus mengkaji berapa yang diberikan kewajiban untuk biaya keluar kepada pabrik pengolahan, karena mereka sudah, kalau kita bilang kita ngiri ya, mereka diberikan banyak fasilitas, kemudian mereka diberikan banyak insentif, dibantu banyak oleh pemerintah, sedangkan kami para penambang saat ini lagi kena demam virus mematikan nih. Artinya virus cabut iup. Tentu Mas Pras dengar sendiri ya bahwa ada wacana di mana beberapa iup akan dicabut karena tidak melakukan kegiatan produksi, artinya lahan tidur yang tidak memberi kontribusi untuk negara. Itu juga kami setuju. Ya jangan dong kita lagi butuh-butuhnya tapi lahannya tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak ada penerimaan negara, nggak berdampak buat daerah tersebut. Nah, ini kami lagi cukup direpotkan bagaimana memikirkan, yuk kami dicabut nggak ya, gitu kan. Terus yang kedua, permasalahan kedua Mas Pras, menginjak tahun 2022 banyak perusahaan-perusahaan pertambangan, saya rasa bukan hanya nikel, di mana kami lagi kebingungan karena persetujuan RKAB itu adalah kegiatan kami, persetujuan dari pemerintah yang saat ini dari ke pusat untuk melakukan kegiatan produksi dan penjualan. Nah, untuk pertambangan nikel sendiri itu baru beberapa perusahaan yang menerima RKAB. Nah, kalau misalnya tidak ada RKAB, kami nggak boleh melakukan kegiatan produksi dan penjualan. Artinya pihak smelter ini yang akan berteriak, tidak ada ore, tidak ada barang. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan penjualan. Nah, ini masih banyak dilema ya Mas Pras. Berarti itu sebenarnya masih ibaratnya pekerjaan rumah juga yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Tapi dengan kondisi seperti ini memang ada perbedaan Bu dari pemberian insentif begitu antara produsen-produsen mereka begitu ya, dalam artian pabrik-pabrik pengolahan dengan produsen nikelnya sendiri sejauh ini.
Sangat jauh Mas Pras, kalau kami bilang yang dibebankan royalti kami loh ya, Oke. penambang. Yang dibebankan PPH itu kami loh ya. Nah, pihak smelter mana? Pihak smelter tidak dibebankan apapun, atau pihak pabrik tidak dibebankan apapun. Yang tadi kami bilang royalti dibebankan ke kami 10%, Oke. PPH dibebankan ke kami 1,5%. Nah, fasilitas kami apa? Kami tidak ada insentif apapun, kami tidak ada fasilitas apapun, kami tetap membayar begitu banyak kewajiban. Yang tadi saya singgung dikit, jika tidak melakukan kewajiban, yuk dicabut loh, tambang dicabut loh ya. Nah, apakah pihak pengolahan diberikan fasilitas dan insentif banyak? Banyak, kami tidak. Nah, kami bukan cemburu, tapi maksudnya yang fair lah ya. Selama itu untuk penerima negara, selalu mengutamakan Undang-Undang Dasar 45. Kemakmuran rakyat di mana? Kalau misalnya diolah, hanya diambil, dibiarkan, terjadi kebolongan di mana-mana, ujungnya alam yang ngamuk. Bukan masyarakat yang ngamuk, alam yang ngamuk. Nah, ini yang kami setuju. Harus dibebankan, tapi harus diberi kajian, dihitung kembali, sehingga tidak merugikan para pengusaha atau badan usaha pengolahan industri nikel. Baik, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Ibu Mehdi Catherine Lengke, Sekjen DPP Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Baik, Ibu Mehdi, kita akan lanjutkan kembali. Bagaimana dengan kondisi saat ini dari sisi produksi ore-nya, kemudian masuk lagi kepada industri pengolahan, dan kalau kita lihat lebih banyak demand-nya ini untuk ekspor atau konsumsi dalam negeri sih, kalau kita bicara mengenai ada wacana begitu akhirnya untuk dipajaki ekspor produk nikelnya? Ya, kalau kan tadi Mas Pras sudah bacakan sendiri ya, berapa sih kapasitas produksi di tahun 2020, 2021, artinya kan masih mayoritas semuanya diekspor Mas Pras. Demand untuk lokal di mana? Ya itu yang harus kita tanyakan. Harusnya betul-betul di-push produksi end produk di Indonesia, seperti pembangunan stainless steel atau pembangunan sel baterai, sehingga produksi-produksi itu diolahnya di sini lagi, jangan diputar-putar, dikirim ke sana, balikin lagi ke sini. Gitu, tapi memang kita harus sadari bahwa masih banyak PR pemerintah yang harus dibenahi, sehingga investor betul-betul akan membangun produk hilirisasi end produk ya, bukan setengah produk ya, yang diolah di sini. Gitu, Mas Pras. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai untuk end produknya, sepertinya jalan masih panjang begitu. Mengingat kita tahu pengembangan mobil listrik pun juga masih membutuhkan proses 2030, 2045 begitu ya Bu ya. Tapi kalau kita lihat, menurut Anda ini proses yang masih bisa dinikmati oleh teman-teman produsen maupun dari pengolahannya? Ya, sebenarnya kalau kami dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, apapun bentuknya, produk apapun itu nggak akan jadi tanpa ada kami, Mas Pras. Artinya kebutuhan bahan baku. Ya, source-nya begitu ya. Butuh source-nya dulu, raw materialnya dulu. Nah, kalau nggak ada raw material, ya tentu nggak bisa berproduksi apapun itu kan. Contoh seperti tahun kemarin, pada saat kami memperjuangkan HPM untuk biji nikel ya, harga patokan mineral untuk nikel yang sudah ditetapkan, ya tentu kami sedikit memboikot dikit. Udahlah, kalau misalnya nggak mau mendengar suara kami, sudah kita nggak produksi deh, kita nggak jualan. Nah, di situ kan akhirnya pada saat kita baru wacana itu pabrik sudah mulai kebingungan, nggak ada bahan baku, mati nih. Ya toh? Nah, kembali lagi tadi, kalau misalnya produk olahan nih, kita sudah sempat digugat, bukan sempat ya, saat ini masih digugat ya oleh Uni Eropa pada saat kita stop bahan baku ekspor. Nah, jangan sampai nanti wacananya kalau misalnya olahan biji nikel di bawah 70% sama sekali nggak boleh ekspor. Waduh, yang akan gugat kita berapa negara lagi? Kasihan pemerintah nih, capek hadapin gugatan, gitu kan? Nah, tapi harus dipikirkan kembali, kalau misalnya kita boleh untuk ekspor produk olahan, berapa sih kewajiban yang harus dibebankan kepada badan usaha tersebut? Prinsipnya kami adalah jangan sampai merugikan lah Mas Pras, kasihan badan usaha juga, tapi harus pikirkan juga jangan sampai merugikan negara dan rakyat bangsa Indonesia. Setuju kalau itu. Tapi kalau kita lihat dengan rencana untuk ekspor ferronikel dan pig iron ini, menurut Anda juga dengan pajak yang akan diterapkan begitu, ini akan tidak mempengaruhi harganya sendiri, kemudian demand-nya sendiri nanti begitu, apakah justru akan menghambat ekspor apabila ada pajak misalnya? Saya rasa enggak ya Mas ya, demand tetap ada gitu, dan harga ini kan sudah ditentukan. Untuk kita bicara nikel itu sudah ada komunitas nikel yang diatur dunia bagaimana harganya. Ya tentu tinggal
ini kita lebih bicara B2B kali ya. Kalau bisa kita mengolah produksi olahan misalnya ferronickel atau nickel pig iron yang karena saat ini misalnya sudah dipajakin di Indonesia, tentu cost produksi bertambah dong Mas ya. Biaya produksinya tentu sudah bertambah dibanding biaya produksi sebelumnya. Ya tentu ada pertimbangan dari pihak pembelinya, mereka ya, maksudnya pabrik olahan, bagaimana menegosiasikan harga, karena ini kan aturan negara, bukan aturan si perusahaan itu sendiri. Kalau negara sudah membebankan, tentu pembeli juga harus menghitung berapa kos yang harus ditambahkan di sini. Betul. Dan saya rasa Mas Pras ini masih fair banget kok, untungnya juga luar biasa, nggak mungkin kita sebutkan di sini ya. Tapi produksi pengolahan ini ya kami tahu bersama, kasarnya investasi yang padat modal, investasi yang betul-betul besar modal dengan fasilitas infrastruktur yang harus dibantu. Tapi keuntungannya ya kalau kita bilang 2 tahun udah balik modal itu luar biasa loh Mas Pras, dengan investasi triliunan. Ya, artinya apalagi dengan harga nikel, komoditas nikel yang semakin meningkat, waduh, ini keuntungannya lebih lagi. Tapi ya itu kan hak masing-masing badan usaha ya. Cuma selama itu dia bisa berkontribusi untuk negara, wah, kami sangat luar biasa mengapresiasikan Mas Pras. Baik, berarti bisa dikatakan adanya penerapan pajak ini juga akan kembali lagi kepada nanti kemudahan-kemudahan atau akan menarik minat lagi untuk hilirisasi nikel di Indonesia menurut Anda, Bu Medi? Ya, sebenarnya kami juga aware ya bahwa jangan sampai pada saat diberikan aturan baru ini pajak kan aturan baru, sehingga minat investasi berkurang. Tapi ingat, kalau misalnya kemarin waktu kita stop ekspor ore, sehingga memaksa investor untuk membangun industri hilirisasi, maksa dikit, mau nggak mau kan coba kita lihat. Kalau tidak dipaksa, dan kami luar biasa apresiasi pemerintah bahwa ditekankan sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 loh. Tapi mulai terrealisasi tahun berapa? Di atas tahun 2015, yaitu 2016-2017 kan. Nah, saat ini sudah berapa industri hilirisasi terbangun? Kalau kita bilang sudah ada puluhan pabrik terbangun, artinya investor tetap datang kan ke Indonesia, tetap mencarikan sumber daya alam Indonesia, tetap mencari raw material di Indonesia. Nah, tinggal kembali bagaimana pemerintah membuat aturan regulasi yang memberikan insentif kemudahan kepada pihak investor untuk berinvestasi di sini. Dan saya nggak pesimis di mana kalau misalnya dibebankan pajak ekspor, investor akan berkurang atau investor akan menarik diri dari Indonesia. Itu hal yang nggak mungkin banget Mas Pras. Mereka akan tetap hadir di Indonesia. Percaya saja deh, karena kita yang pegang bahan baku loh seluruhnya. Indonesia lah luar biasa. Betul, tapi dengan kondisi seperti ini berarti Anda melihat bagaimana proyeksi dari sisi untuk industri nikelnya sendiri ke depan begitu? Apakah juga akan tetap jalan seperti biasanya begitu dengan pabrik-pabrik pengolahan yang juga masih mendapatkan pasokan dari teman-teman APNI begitu? Ya, kami rasa pasti akan ada efek ya, tapi nggak akan terlalu berefek panjang. Ya, karena kecuali pemerintah menarik insentif atau fasilitas yang diberikan. Nah, itu dampaknya luar biasa. Karena kan kalau pajak ekspor kan itu sudah produk barang ya, sudah ada sesuatu yang jadi ya. Tapi fasilitas dan insentif yang diberikan pemerintah kan masih banyak Mas Pras. Kalau kita compare aja, ditarik deh fasilitas yang diberikan negara tapi tidak dibebankan biaya keluar, masih lebih gede Mas Pras fasilitas dari negara dibandingkan biaya keluar. Kalau kita mau bikin hitungannya, itu masih lebih besar fasilitas negara, insentif negara dibanding jika dibebankan biaya keluar. Tentu kita hitung dulu berapa biaya keluar yang diberikan negara. Nggak mungkin 100% kan. Misalnya di masih 1-2 dulu Mas Pras, waktu undang-undang di mana pabrik itu masih diberikan izin oleh Kementerian SDM. Itu namanya pabrik olah murni. Olah murni itu pabrik itu untuk ekspor masih dibebankan biaya keluar. Saya lupa ya, 2% atau 4% dari total value. Nah, pada saat diberikan IUI atau di Kementerian Perindustrian, itu kan semua dibebaskan. Kenapa nggak dikembalikan seperti itu lagi? Misalnya dibebankan biaya keluar 2% atau 2%, atau 1% aja, yang penting keluar invoice deh untuk negara, gitu loh. Itu masih lebih kecil dibandingkan fasilitas insentif yang diberikan oleh negara. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Baik, berarti dengan adanya wacana ini semoga juga akan memberikan manfaat yang lebih luas lagi tentunya bagi negara dan kembali lagi kepada masyarakat dan tentunya juga pasti pelaku usaha yang berada di industri nikel seluruh Indonesia. Stakeholder Mas Pras. Setuju, baik. Ibu Medi, terima kasih banyak Bu atas insight dan ini luar biasa sekali dengan beberapa informasi terkait dengan kondisi industri nikel, kemudian ada wacana ini justru seharusnya bisa menjadi win-win solution dari semua pihak begitu ya, karena ujung-ujungnya adalah untuk Indonesia sendiri, untuk masyarakat kita juga. Baik, terima kasih Bu Medi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu.
Salam sehat Mas Pras.